Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada sebatang A, B, C, D seperti pada gambar. F1, F2, F3, F4 dengan jarak masing-masing. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, kita lihat, ini gaya pada titik A sebagai porosnya ini diabaikan. Jadi F2 yang jaraknya 2 meter pasti dia berputar ke bawah, kan ini adalah sumbu putar poros berputar ke bawah. Kemudian F3 jaraknya adalah 2 meter, 1 berarti 3 meter diukur dari A ke F3. Dia ke atas karena di poros pasti berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau F2 tadi dia searah dengan jarum jam. Untuk F4 jaraknya adalah ini dari A sampai ke D, jaraknya pasti 2, 3, 3 berarti 6 meter. Karena di poros di A, maka dia berputar searah jarum jam. Kemudian besar momen gaya di titik A merupakan resultan dari momen gaya dari F2, F3, dan F4. Nah, dengan catatan bahwa kita sepakat searah jarum jam kita ambil nilai plus, berlawanan arah dengan jarum jam kita ambil nilai negatif. Maka sigma momen gaya di A sama dengan F2 dikali dengan RAB, berarti RAB ditambah untuk F, ditambah karena dia adalah searah. Ini F2 dan F4 searah, yaitu searah dengan jarum jam kita ambil nilai plus. F4 dikali dengan jarak dari A ke D. D. Dikurang. Mengapa dikurang? Karena dia adalah gerakannya ini berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kita ambil nilai min. Minnya F3 dikali dengan jarak dari A ke C. RAC. Maka kita tinggal mengisi nilai. F2-nya 4 dikali dengan RAB. RAB 2 ditambah F4 adalah 10 dikali dengan A ke D 6, yaitu 2, 1, 3 tambah 3 lagi berarti 6. Dikurang F3-nya adalah 5 dikali dengan jaraknya adalah A ke C 2, 1 berarti 3. Nah, selesaikan. 4 kali 2 8, kemudian ditambah 10 kali 6 berarti 60, dikurang 5 kali 3 15. Sehingga jawaban akhirnya adalah 53 Newton meter. Karena ini adalah hasil positif, maka arahnya adalah searah jarum jam. Karena tadi kita ambil searah jarum jam itu bernilai plus. Yang bernilai negatif adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Karena jawabannya adalah plus, maka dia adalah searah jarum jam. Soal berikutnya, perhatikan gambar ini. Jika massa batang diabaikan, maka besar momen gaya terhadap titik C. Jadi titik C sebagai poros. Jadi kalau soal katakan massa batang diabaikan, maka gaya berat batang itu diabaikan. Nilai momen gaya di titik C adalah, kita perhatikan, F1 ini sudah bentuk sudut siku-siku.
untuk F3 sudah membentuk sudut siku-siku 90. Yang F2 kita harus urai menjadi komponen X dan komponen Y. Kita lihat F2 cos 30 karena dia adalah berinput dengan sudut. Kemudian untuk F2 sin 30 derajat untuk komponen Y. Karena dia, kita ingatkan sin, berarti karena dia jauh dari sudutnya. Untuk F2 cos 30 tidak diperhitungkan karena tidak membuat benda ini berputar, berotasi. Tapi F2 sin 30 yang membuat benda ini berputar. Nah, kita sepakat dari awal, si arah jarum jam, kita ambil positif, berlawanan arah dengan jarum jam, kita ambil negatif. Maka kita perhatikan, jawabnya adalah sigma torsi di titik C jadi pusat, sama dengan F1 dikali dengan jaraknya dari A ke C, ditambah jarak dari C ke D, untuk F2 ya, C ke D, dikali dengan F2 sin 30. F2 sin 30. Nah, mengapa ditambah? Karena F1 si arah jarum jam putar ke atas, ini poros, pasti berputar si arah jarum jam. Nah, kita perhatikan untuk pasti berputarnya seperti ini. Nah, karena ini adalah poros. Nah, untuk F2 pasti karena dia ini poros, pasti dia berputarnya seperti ini, si arah jarum jam, dan ini juga si arah jarum jam, maka dia ditambahkan ini. Kemudian ini karena mendorong ke atas, artinya dia berputar berlawanan arah jarum jam, maka kita kurang. Maka kurang F3 dikali dengan R E ke C, dari C ke E. Maka tinggal kita sini nilai. F1-nya sama dengan 4, kemudian RAC-nya sama dengan 2, AC yaitu 1, 1, berarti 2. Ini 2. Ditambah RDC. Ini RDC berarti 1, RDC 1, kemudian F2 sin 30. F2-nya sin 30, F2-nya sama dengan, ini mengapa 6 ya, jadi ini 1, mengapa ini 6, yaitu didapat dari, ini sama dengan 6, ya, dikali dengan sin 30 sama dengan 1/2. Nah, ini. Jadi ini sin 30, ini sama dengan 1/2. F2-nya adalah 6. Dikurang. Dalam kurung F3-nya sama dengan 6, dikali jaraknya dari ini adalah C ke E, ini adalah 2, karena 1, 1. Maka sama dengan 8 kali 2, 4 kali 2, berarti 8. Kemudian ini 6 kali 1, 6 kali 1/2, artinya 3 dikurang dengan 12. Hasilnya adalah min 1 Newton. Nah, ini Newton meter. Nah, Newton meter. Terus min, apa artinya min? Min berarti dia searah dengan nilai F3. Karena tadi berlawanan arah jarum jam, kita ambil nilai negatif. Maka arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ini bukan nilai, tapi kan dia adalah arah. Karena tadi kita sepakat bahwa si arah jarum jam plus berlawanan arah jarum jam, kita ambil min. Nah, artinya hasilnya min, menekan berarti arahnya
berlawanan arah dengan jarum jam. Nilainya tetap plus.